bagaimana kita kompak mengasuh anak ya, karena memang tadi dari yang insight yang didapatkan dari teman-teman itu tentang komunikasi, tentang kesepakatan dan komunikasi mengenai apa? Mengenai pola asuh yang seharusnya diterapkan di dalam keluarga yang baru. Karena tadi terdampak dari pola asuh keluarga masing-masing. Sekilas tadi Monica dibesarkan keluarga yang mengasihi dia, tapi ternyata ibu yang dominan. Kemudian Nathan itu dibesarkan tanpa figur orang tua ya. Jadi, nah ini sudah nampak sekali ada perbedaan yang besar dari latar belakang Nathan dan Monica tadi. Nah, kita sekarang membahas ya, karena memang tadi sempat disebut kenapa harus sepakat. Nah, ini satu yang menarik ya. Memang di dalam pernikahan, kita memang masuk ke dalam pernikahan itu harus dimulai dengan satu kesepakatan. Karena di dalam perjalanan pernikahan, nantinya tuh para pasangan itu akan menghadapi atau menemui yang namanya 3 titik rawan di dalam pernikahan. Yang pertama, 1 sampai 3 tahun pernikahan. Itu peran itu berbeda dari sepasang kekasih menjadi sepasang suami istri, kemudian menjadi sepasang ayah dan ibu. Ada peran-peran yang berbeda, maka harus penyesuaian. Ya, harus ada lagi penyesuaian sepasang kekasih, sepasang suami istri, kemudian sepasang ayah dan ibu. Kalau tidak sepakat, kalau tidak membangun komunikasi yang baik, menyatakan apa keinginan dari suami atau keinginan dari istri, keinginan dari kedua belah pihak yang merupakan pasangan kita. Untuk apa? Untuk perencanaan kehidupan. Untuk nanti misalkan bagaimana kesepakatan siapa yang bisa atau diperbolehkan bekerja di luar. Tadi kan ada kesepakatan Monica hanya menjadi ibu rumah tangga gitu ya, tapi itu melalui kesepakatan. Biarkan Nathan saja yang bekerja. Tapi akibatnya apa? Nathan menghabiskan banyak waktu untuk mencari uang gitu ya di luar. Jam-jam Nathan pulang ke rumah itu jam 9 ke atas itu Samnya sudah ngantuk malah ngajak main perang bantal dan lain sebagainya. Nah, ini kesepakatan-kesepakatan di area bagaimana mengasuh anak, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana rencana masa depan ini memang harus dibicarakan di 1 sampai 3 tahun pernikahan. Kalau misalkan kita menemukan ya atau kita masuk ke dalam fase sampai 1 3 tahun pernikahan dan memang belum sepakat, belum tahu visi atau pengaturan ke depannya seperti apa, maka di sini akan menjadi masalah itu mulai muncul dan memang tadi tidak salah ya. Di dalam studi kasus 1 tahun pernikahan bahagia, tapi kemudian sesudahnya wah itu merasakan sangat-sangat tidak bahagia. Nah, karena tadi ada peran-peran yang berbeda. Mungkin pada saat Monica memiliki anak, fokus perhatiannya kepada Sam, kemudian Nathan itu mungkin kurang diperhatikan atau kurang mendapatkan satu satu validasi mungkin dan lain sebagainya. Jadi ada hubungan yang renggang di sini ya. Kemudian masuk ke dalam 15 sampai 20 tahun pernikahan. Nah, itu ada lagi titik rawan yang kedua. Mengapa? Karena di sini anak-anak sudah mulai tumbuh menjadi remaja. Menghadapi anak remaja tentunya memiliki tantangan yang tersendiri. Misalkan ya, 2 orang yang dibesarkan dengan pola asuh yang berbeda, itu pasti akan menerapkan pola asuh dari masing-masing keluarganya. Kalau tanpa kesepakatan, maka mulai muncul masalah lagi. Ya, misalkan si ayah tadi Nathan dibesarkan dalam satu background keluarga yang tidak hadir, yang bebas ya, dibiarkan. Maka dia akan membebaskan mungkin anak-anaknya di dalam pergaulan ya. Tidak ada batasan-batasan, tidak ada jam malam, tidak ada harus lapor temannya siapa saja dan lain sebagainya. Kemudian seorang ibu mungkin Monica dibesarkan dalam keluarga yang sangat otoriter, mamanya sangat mengatur ya. Jadi apa-apa harus lapor, apa-apa harus diputuskan oleh mamanya. Apa-apa harus mengikuti instruksi dari mamanya dan itu akan menjadi satu perbedaan kembali. Ada nanti anak-anak akan melihat papa mama tidak pernah sepakat. Ada yang menguntungkan bagi seorang anak itu dia akan cenderung mendekat kepada orang tua yang memberikan banyak keleluasaan untuk kehidupannya. Mulai dikenal yang namanya kubu papa atau kubu mama ya. Anak-anak akan melihat celahnya. Kalau mama tidak mengizinkan, papa pasti mengizinkan. Itu akan menambah konflik di dalam rumah tangga. Tapi tadi kita lihat 1 tahun pernikahan setelah hadirnya Sam itu mulai muncul kan pola asuh yang berbeda.
Ya, pola asuh yang berbeda mereka tidak sepakat. Mereka mulai menerapkan pola asuh mereka di dalam mendidik anak dan itu sudah muncul konfliknya. Kemudian 30 tahun pernikahan di mana anak-anak sudah mulai meninggalkan orang tuanya karena bekerja, karena menikah, karena kuliah dan lain sebagainya, maka orang tua ini hanya tinggal berdua, ya teman-teman semua. Orang tua ini tinggal berdua. Kalau tidak sepakat, tidak ada hubungan emosional yang terbangun, tidak ada komunikasi yang baik yang terbangun, maka masing-masing tuh akan kaget. Ya, sekian tahun dilalui dengan kesibukan masing-masing, kemudian masuk ke dalam 30 tahun pernikahan, mulai ditinggal oleh anak satu persatu. Ini adalah fase emptiness ya, jadi sarang yang kosong. Nah, emptiness itu bisa menjadi emptiness, jadi kekosongan benar-benar di dalam diri kita, kesepian, kekosongan, lonely, dan kita merasa masing-masing sangat tidak dimengerti dan pasangan adalah menjadi orang asing di mata kita. Dan kita akan cenderung menghindari dari pasangan kita. Banyak orang tua 30 tahun ke atas pernikahan itu tidak mau lagi tinggal dalam rumah yang sama, tidur di kamar yang sama. Misalkan kalau memiliki beberapa anak, biasanya mereka nanti ingin tinggal, lebih senang tinggal bersama dengan anak-anaknya terpisah, misalkan anak laki-laki dengan ibunya, kemudian ayahnya dengan anak perempuan dan lain sebagainya. Makanya dengan gambaran seperti ini penting sekali di awal pernikahan kita itu memiliki kesepakatan bersama bagaimana kita ingin menjalankan pernikahan dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana kita bisa sepakat di dalam pernikahan? Nah, ada dua yang akan kita bahas hari ini yaitu reparenting dan co-parenting. Apa sih itu reparenting? Apa sih itu co-parenting? Ini adalah sesuatu yang mungkin ya bisa menjadi satu titik awal bagi kita bagaimana kita menghadirkan kesepakatan. Kita mulai mengenali apa saja ya yang menjadi kendala di dalam pernikahan kita dalam pola asuh. Nah, reparenting adalah tindakan memberikan diri kita yang tidak kita dapatkan sebagai seorang anak. Jadi kita mulai menginventaris ya, misalkan seorang suami atau seorang istri mulai menginventaris, aku tidak mendapatkan kasih sayang, papa mama tidak hadir dalam kehidupanku. Atau papa mama hadir tapi sangat dominan, aku tidak memiliki kebebasan. Nah, itu kita mulai memberikan atau membuat list satu-satu ya, satu persatu kita membuat list untuk apa? Supaya kita saling mengetahui, saling mempelajari, saling mengenali latar belakang keluarga kita masing-masing. Bukan kita ingin menghakimi atau menyalahkan orang tua, kita pun juga harus sampai di satu tahap bahwa apa yang sudah berlalu itu memang sulit untuk diubah ya. Mungkin orang tua kita sudah tidak ada bersama-sama dengan kita, sudah meninggal, atau mungkin orang tua kita sudah sangat sulit ya. Saya mendapati beberapa klien itu kalau misalkan dia sedih karena sadar ada sesuatu yang papa mamanya turunkan dan memang itu menjadikan dia menjadi pribadi yang saat ini seperti saat ini, ya tidak ada yang bisa dilakukan karena papa mamanya sudah sedemikian rupa ya, tidak bisa diajak konseling tidak mau, diajak diskusi tidak mau, merasa selalu benar dan lain sebagainya. Yang bisa dilakukan adalah kita mulai merubah respon kita ya, apa yang kita tidak terima sebagai seorang anak. Dan kita perlu mungkin menyadari bahwa mungkin kita terbentuk hari ini, mungkin kita ada hari ini adalah karena bentukan dari orang tua kita. Entah itu sesuatu yang tidak menyenangkan atau mungkin sesuatu yang menyenangkan bisa jadi jatuhnya seperti itu. Tapi semua pengalaman itu ternyata membentuk diri kita. Seperti pribadi kita hari ini yang memiliki kekuatan, bisa bertahan, yang memiliki resilience ya, memiliki harapan-harapan mungkin dan lain sebagainya. Nah, kita bisa saling belajar dari bisa saling belajar sesama dari pasangan ya, masing-masing pasangan apa nih yang tidak dimiliki. Bukan kita langsung menunjukkan kesalahan mereka gitu ya, tapi kita mengambil sikap bahwa diri kita ingin menolong ya, ingin berbuat sesuatu bukan untuk menyalahkan. Kalau pertanyaan kita kenapa kamu seperti ini, kenapa kamu seperti itu, maka itu tidak akan berujung kepada solusi. Yang ada adalah kita saling menyalahkan, kenapa kamu tidak mau mengerti saya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita merubah dengan kesadaran, oke, dalam situasi yang seperti ini, ya kita dibesarkan dengan sistem yang berbeda, apa yang bisa kita lakukan? Maka akan ada solusi
solusi yang kita bisa pikirkan bersama ya. Nah, reparenting itu perlu karena pada dasarnya kita sebagai orang tua tuh niatnya baik pasti ya untuk anak-anak, tapi baik menurut kita itu belum tentu baik menurut pasangan kita atau mungkin baik menurut atau sesuai dengan yang anak-anak kita butuhkan. Jadi kita harus mencari polanya yang tepat ya, pola pola yang benar tuh seperti apa? Karena aku mungkin berasal dari pola asuh yang tidak tepat. Suamiku juga seperti itu. Dan kita harus mencari bagaimana sebenarnya kebutuhan anak itu seperti apa, kemudian pendampingan-pendampingan yang sesuai dengan tahap perkembangan seperti apa orang tua. Kita harus melakukan apa di tahapan-tahapan anak-anak perkembangannya dan lain sebagainya. Kemudian reparenting juga memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar menjadi orang tua yang menerapkan pola asuh yang lebih baik bagi kesehatan mental anaknya. Kemudian ada banyak juga individu yang mengalami masa kecil traumatis karena pola asuh orang tua yang kurang tepat ya, penuh kekerasan, neglectful, kemudian tadi diabaikan, kemudian tadi dominan dan lain sebagainya. Nah, pola-pola yang seperti ini harus kita tata ulang. Jadi kita harus menyadari mana sih pola-pola yang kita sebagai anak pun dulu itu ternyata dampaknya seperti ini kepada kita saat ini ya. Misalkan orang tua yang mengasuh kita dengan kekerasan. Nah, ini ayah yang mungkin dia tidak bisa mengelola emosinya. Ya, pada saat dia pulang kerja, dia capek. Kalau tadi Nathan pulang kerja ingin mengajak main anaknya, tapi ada ayah yang mungkin pulang kerja, dia melampiaskan kekesalan, kecapaian dan lain sebagainya kepada anak-anaknya. Nah, anak-anak yang dibesarkan dengan pola yang seperti ini, itu akan apa? Tanpa sadar meneruskan pola yang seperti ini kepada keturunan selanjutnya. Karena yang mereka tahu adalah menyelesaikan masalah yang paling tepat adalah dengan cara marah. Menyelesaikan masalah yang paling tepat adalah dengan cara berteriak, memukul, dan lain sebagainya. Hanya cara ini yang mereka tahu. Kalau misalkan saya sudah marah, kalau saya sudah berteriak, kalau saya sudah membanting barang, maka semua persoalan akan selesai. Tidak ada lagi yang berani melawan, tidak ada lagi yang berani apa ya, apa istilahnya memberontak dan lain sebagainya ya. Nah, ternyata bukan hanya ayah, ibu pun juga punya kecenderungan untuk melakukan pola asuh yang tidak tepat seperti ini. Dan hati-hati, pola asuh yang seperti ini akan diteruskan ya, karena kita berpikir bahwa pola yang seperti ini adalah pola yang benar. Ternyata tidak. Dari mana kita tahu itu tidak benar? Karena ternyata kita pun pada saat kita bertumbuh menjadi dewasa, kita tidak bisa mengelola emosi kita. Ya, kecenderungan kita kalau ada masalah, kita pakai cara mekanisme yang kurang tepat. Nah, ini ada 4 cara mekanisme ya menghadapi konflik. Apakah dengan fight, apa flight, kemudian freeze ya. Fight itu ya tadi ya berkonfrontasi. Kita ingin menyelesaikan dengan cara secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya, menghalalkan segala cara, yang penting beres ya. Apapun itu dengan berteriak, dengan marah, dengan memukul, yang penting itu beres. Padahal itu tidak beres sebenarnya, teman-teman ya. Hanya beres saat itu tapi ternyata menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Banyak luka-luka emosi yang disebabkan oleh tindakan yang kurang tepat ini. Kemudian mungkin ada orang tua yang mengajarkan atau kita melihat teladan orang tua kalau berkonflik itu menghindar ya. Misalkan Istilahnya kita ingin berbicara, kita ingin minta pendapat, atau misalkan anaknya nangis, ya menghindar aja cepat-cepat membereskan atau meminta anaknya untuk tidak menangis, ya denial untuk meminta anaknya jangan menangis lagi gitu ya. Jadi meniadakan gitu ya permasalahan itu, menghindar atau misalkan lihat anaknya nangis. Ibunya sibuk untuk menenangkan anaknya, papahnya udah pergi aja keluar gitu ya, karena dia mungkin pusing untuk melihat atau mendengar suara tangisan anaknya. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kemudian freeze, ya kita juga membiarkan masalah. Kita ada di situ, kita juga membiarkan, tidak bisa berbuat apa-apa ya, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Ya, nah itu akan anak-anak jadi tidak akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah. Yang paling tepat adalah face it, yaitu menghadapi, memperbaiki
memperbaiki ya. Bagaimana kita memperbaiki, menghadapi bersama-sama. Tapi ini pun harus sepakat bagaimana cara kita menghadapi ya. Jangan nanti kembali lagi ke siklus yang seperti ini, yang satunya pakai kekerasan, yang satu kabur ya, menghadapi dengan cara seperti itu. Bukan ya, menghadapi adalah cari win-win solution, cari bagaimana solusi ke depan, bagaimana kita bisa menerapkan pola asuh baru mungkin ya, cara-cara baru untuk ini yang tadinya kecenderungan kita mungkin papa mama marah, kemudian papa mama menghindar, ya suami istri mungkin istrinya kabur pulang ke rumah papa mamanya, ke rumah orang tuanya, tunggu dijemput lagi baru kembali dan lain sebagainya. Kita mulai belajar cara menyelesaikan konflik yang baru. Ya, sesungguhnya kita harus menguasai cara-cara seperti ini. Mengapa? Karena konflik adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, teman-teman. Ya, dimanapun kita akan bertemu dengan yang namanya konflik selama kita masih hidup, selama kita masih berproses. Ya, kenapa? Konflik itu muncul karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, kita inginnya, tadi kan Monica inginnya Nathan itu tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Tapi karena tidak dikomunikasikan, Nathan bisa memiliki alasan, mana saya tahu keinginannya seperti apa. Tadi Nathan mencoba memakaikan baju untuk Sam, ternyata salah. Dan Monica tidak memberitahukan salahnya di mana ya. Mukanya mungkin masam, kemudian dia marah-marah, membentak dan tidak mempercayai tidak mempercayai Nathan untuk melakukan hal-hal lainnya untuk Sam dan lain sebagainya. Nah, ini harus dikomunikasikan ya. Jadi firman Tuhan juga menyatakan ya di dalam Yohanes 13 ya, pada saat kita berkonflik, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, ada perintah baru kepada kita yaitu supaya kita saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berkonflik itu tidak apa-apa, karena selama kita hidup itu pasti akan selalu ada konflik. Karena tadi saya katakan konflik itu karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Justru dengan berkonflik kita jadi semakin dewasa, semakin tahu apa sih maunya dia. Ya, dengan konflik yang tadi ada, Nathan dan Monica itu punya kesempatan sesungguhnya untuk saling belajar. Apa sih maunya Monica dan apa sih maunya Nathan? Tapi kalau tadi sih sepertinya itu tidak belajar, tapi malah masing-masing itu merasa kecewa ya. Sepertinya aku tidak bisa menjalani pernikahan ini kembali gitu ya. Pernikahan ini lagi, kemudian yang satunya sepertinya aku juga sudah tidak bisa mengasihi dia lagi dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan itu mengatakan, yuk kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kita akan melihat kita tuh murid-murid Tuhan, kita adalah orang yang beriman, percaya kepada Tuhan kalau kita saling mengasihi. Justru dari konflik ini, kalau kita bisa menghadapi dengan baik, itu akan memberikan teladan kepada anak-anak apa yang bisa anak-anak pelajari, yaitu berkonflik boleh, tapi ternyata papa mamaku bisa menyelesaikan dengan baik. Papa mamaku kalau ada konflik itu justru bisa ngobrol. Nah, itu adalah satu pembekalan untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena nanti mereka pergi keluar lingkungan sosial, mereka akan bertemu dengan berbagai macam jenis manusia. Kemudian mereka mungkin akan menjalin hubungan ya, mencari pasangan hidup dan lain sebagainya. Kalau mereka takut dengan konflik, maka pola yang sama akan terulang lagi. Tidak bisa mengungkapkan pendapat, takut disalahkan, selalu ingin menyenangkan orang, dan itu akan menjadi satu siklus apa ya istilahnya, bibit dari konflik yang akan semakin besar di dalam satu keluarga. Tapi kalau kita mengajarkan bagaimana kita menyelesaikan konflik, karena dasarnya ini perintah Kristus ya, saling mengasihi. Dasarnya ada kita melihat sesama pasangan kita adalah orang-orang yang terus bertumbuh, dan kita pun juga orang-orang yang terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan ya, maka kita akan mencari jalan keluar yang paling baik. Nah, bagaimana caranya kita reparenting? Yaitu dengan konseling, dan bersyukur ya ada wadah CTC, Couple Talks Community. Nah, di sini ada konseling kelompok. Nah, itu adalah satu media atau satu sarana untuk kita belajar bagaimana kita mendiskusikan ya nilai-nilai yang kurang tepat nanti harusnya kemana gitu ya. Nanti kan diskusi dalam kelompok, kemudian nanti bisa diskusi dalam kelompok ini bisa dibicarakan lagi di dalam pasangan suami istri di rumah masing-masing nantinya ya, untuk menentukan satu pola asuh yang tepat ke depannya nanti seperti apa. Konseling kelompok sudah dilakukan. Kemudian training, mengikuti seminar, kemudian ada
pembelajaran ya seperti ini, komunitas dan lain sebagainya, supaya kita bisa melihat atau apa sih yang sebenarnya baik untuk keluarga kita ya. Ini belajar bisa melalui buku juga, bisa melalui seminar atau pelatihan-pelatihan parenting dan lain sebagainya. Itu membuat kita memiliki satu dasar apa sih yang kita tidak tahu, yang tidak kita dapatkan, yang kita mungkin baru tahu, kita baru dengar ya, dan itu kita bisa diskusikan dan bisa sama-sama sepakat untuk menerapkan. Kemudian yang ketiga, reparenting itu bisa dengan cara mencari model. Kita bisa mencari model pola asuh dari teman atau orang yang kita anggap baik di dalam pola parentingnya ya, yaitu misalkan orang-orang yang senior, mungkin ada mentor kita, pembina kita di gereja, dan lain sebagainya. Kita bisa belajar dari mereka bagaimana sih pola asuh yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan dan lain sebagainya. Karena kita sadar pola asuh kita itu banyak yang kita warisi dari orang tua kita dan mungkin banyak yang kurang tepat ya. Nah, dalam reparenting perlu kita sepakat dua hal ya teman-teman. Yang pertama, yang perlu kita sepakati adalah yuk pola asuh kita sebagai orang tua. Kita mau yang seperti apa sih ke depannya yang terbaik ya. Yang tadi itu mungkin ada di sini nih ya, kasih dan disiplinnya mungkin tadi ya. Kuadran satu itu orang tua yang otoriter. Mungkin Monica nih ya, mengalami disiplin yang terlalu tinggi, kasihnya itu kurang mungkin ya. Jadi papa mungkin mengasihi tapi mamanya tuh selalu disiplinnya terlalu tinggi. Jadi pola asuh yang seperti ini adalah pola asuh yang menuntut ketaatan. Kemudian pola asuh yang dengerin apa kata mama, lakukan apa yang mama perintahkan, mama bosnya gitu ya, I am the boss gitu ya, semua harus tunduk kata-kata mamahnya. Kemudian pola asuh yang penuh dengan apa? Dengan peraturan, dengan mengedepankan disiplin yang paling utama gitu ya, harus terstruktur keluarganya, harus semua pada aturan ya. Nah ini, kemudian tadi Nathan itu ya dibesarkan di dalam mungkin ini ya uninvolved ya, kasihnya kurang, disiplinnya juga kurang, terserah ya semuanya itu untuk Nathan atur-atur sendiri karena tidak ada figur ternyata di masa kecil dia. Dia itu baru punya orang tua asuh itu pada kelas 1 SMA. Ya, jadi di masa-masa sebelum itu, di masa kanak-kanak, di masa remaja awalnya itu dia tidak punya ya satu figur yang mengatur dia, yang memberikan arahan, yang menjadi mentornya dia, yang melatih dia untuk bisa mandiri atau untuk bisa memiliki life skill ya sebagai seorang pria dewasa itu tidak ada ya, terserah dia mau seperti apa. Kemudian pola asuh yang permisif. Pola asuh yang permisif ini kasihnya terlalu besar, disiplinnya terlalu rendah. Jadi ini memusatkan semuanya pada anak. Anaknya yang jadi bosnya, anaknya yang bisa ngatur semuanya, nggak ada batasan, ya, nggak ada aturan mungkin ada tapi seringkali dilanggar ya. Pokoknya kalau anaknya sudah merengek, anaknya sudah tantrum, anaknya sudah guling-guling ya udah mama papanya tuh kalah gitu ya. Nah, kemudian ini pola asuh yang tepat adalah yang kasih dan disiplinnya seimbang, otoritatif ya. Nah, ini punya arahan. Jadi pada saat disiplin menerapkan peraturan, berdiskusi dengan anak, kemudian menjelaskan kalau misalkan anak melanggar peraturan ini, itu akan dikenakan konsekuensi ya, konsekuensi untuk anak itu merenung dan tahu kesalahannya apa. Ada beberapa yang mungkin yang menjadi hak anak itu ditangguhkan dulu ya, untuk anak itu bisa menyadari. Misalkan kalau anak itu melanggar jam malam, ya, jadi anak remaja misalkan ya kita menerapkan peraturan dan kita sudah beritahu kepada anak kita bahwa untuk jam malam di keluarga kami ini seperti ini, keluarga kita ya. Mungkin orang lain punya jam malam yang berbeda, tapi mama papa berharap kita mematuhi apa yang kita dibuat bersama. Kalau melanggar, itu mungkin ada beberapa yang kamu tidak dapatkan lagi untuk bermain keluar malam dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dibicarakan. Jadi anak tuh tidak kaget ya. Anak itu tidak dibicarakan, tidak diberitahu, tapi semua apa kata mama harus dituruti. Tidak seperti itu ya, otoritatif ini. Kemudian otoritatif juga melatih anak untuk bisa
tahu ke depannya dia tidak melakukan lagi. Mungkin jam malam itu kenapa diberlakukan? Karena ada alasan-alasan tertentu ya. Kemudian screen time itu diberlakukan. Mengapa? Karena itu juga istilahnya mengajarkan anak bertanggung jawab, kemudian dia juga harus bisa memanage waktunya, tidak serta-merta semua waktu habis untuk screen time ya dan lain sebagainya. Ini adalah pola asuh yang perlu kita sepakati. Ya, bagaimana kita menyepakatinya? Jadi yang mana nih? Ya, kalau misalkan dibesarkan dalam keluarga yang otoriter gitu ya, kemudian uninvolved dan juga permisif, kita tahu dampaknya untuk kita sekarang seperti apa. Makanya ngobrol yuk, mulai kita perbaiki pola asuh yang baru di dalam keluarga kita ya, yaitu pola asuh yang otoritatif ya. Kita berbagi peran juga, kemudian mulai mengatur apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak ya dan lain sebagainya. Nah, pola asuh orang tua berarti kita pertama kali harus perbaiki ini ya, reparenting, belajar dari tadi ya, dari konseling kelompok, nanti dari training, dari materi, dari buku-buku, juga dari model, dari teladan kita di komunitas dan lain sebagainya. Dan kita harus sepakat di dalam hal ya menghindari untuk kita selalu menyenangkan hati anak. Ya, jadi kita itu menghindari pampering. Jadi anak itu kalau udah cukup usianya, kita sudah latih dia, kita itu harus membiarkan dia untuk mandiri. Ya, misalkan dia bertanggung jawab atas buku-bukunya kelas 5, 6 SD, atas buku-buku PR dan lain sebagainya. Kalau sampai nanti ketinggalan di sekolah, kita udah bilang kita nggak bisa anterin barang-barang itu ke sekolah, dia harus terima semua konsekuensinya. Tapi kita harus jelaskan dulu ya, bukan kita marah-marahin atau kita labeling mereka gitu, bukan. Tapi kita jelaskan dahulu ya, ini mengapa kamu harus bertanggung jawab dan lain sebagainya. Kemudian hindari untuk kita menjadi otoriter ya. Anak itu tidak harus selalu dikendalikan dengan peraturan yang ketat. Ya, kita bisa memberikan kepercayaan bertahap untuk mereka dengan komunikasi yang baik, dengan mengapresiasi, memvalidasi perasaan mereka, maka mereka bisa kok menjadi anak yang bertanggung jawab ya, sangat bisa diberikan kepercayaan. Kemudian dari sini juga pola asuh orang tua, pola asuh yang bagaimana? Mengembangkan kesetaraan ya. Kita bisa istilahnya mendengar pada saat anak berbicara. Nah, ini adalah kebutuhan anak-anak. Ya, banyak sekali anak-anak dan remaja yang datang ke konseling itu, mereka itu sebenarnya butuh didengarkan, teman-teman ya, hanya butuh didengarkan. Papa mama sih nggak ngerti, papa mama aduh terlalu ini ya, terlalu sibuk nggak mau memberikan telinganya. Aku tuh cuman pengen didengerin. Aku tuh cuman pengen kalau aku nangis tuh cuman pengen aku dipahami. Jangan aku nangis langsung dibilang aku cengeng, nggak boleh nangis. Kemudian aku dibandingkan sama temen aku, ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita mengembangkan kesetaraan, berarti kita menganggap mereka pun sebagai pribadi yang butuh untuk divalidasi, butuh dihargai, ya, butuh untuk diberikan rasa aman, rasa nyaman, butuh untuk mendapatkan relasi yang baik, dan itu merupakan kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Ya, kita perlu memberikan kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut kepada anak-anak kita. Kemudian di dalam proses reparenting, apalagi yang perlu kita perhatikan? Yang tadi kan sasarannya adalah pola asuh orang tua. Di dalam proses reparenting, ayo harus kita perbaiki. Yang lain adalah pola komunikasi ya, karena ini fatal sekali. Komunikasi itu ibaratnya jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian jantungnya baik, berarti darah itu bisa lancar ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung, kemudian dia mengalami proses penyaringan, pembersihan dan lain sebagainya, dialirkan lagi ke dalam seluruh tubuh. Kalau misalkan ya aliran darah ke seluruh tubuh itu ada gangguan, maka itu apa ya istilahnya nggak lancar ya, salurannya tuh nggak lancar, maka ada bagian tubuh tertentu yang sakit. Entah itu kepala, entah itu di bagian-bagian syaraf yang lainnya ya. Nah, sama kalau komunikasi tidak lancar, maka hubungan kita di dalam keluarga itu tidak baik ya. Ada yang sakit di dalam keluarga kita ya. Relasi kita sakit, kemudian apa ya, tidak aman, tidak nyaman, kita merasa tidak dihargai tadi kan Nathan kan, merasa tidak dihargai karena pola komunikasi yang tidak tepat. Kemudian juga Monica juga merasa tidak dipahami. Harusnya Nathan tuh bantuin dia, tapi dia merasa tidak dipahami. Nah, kita harus belajar pola komunikasi dengan cara komunikasi yang baru ya. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang pola komunikasi baru, I message sama you message. Nah, kita belajar hari ini ya. Kemudian
Stop mengkritik, beri pujian dan jadilah model. Jangan kita menyalah-nyalahkan ya. Kita mulai sekarang mengapresiasi, ada satu pertumbuhan kecil pun kita mulai mengapresiasi dari pasangan kita ya. Biasakan pertemuan keluarga untuk berbincang-bincang. Tadi ada kesetaraan, anak-anak kita boleh dengerin pendapatnya. Ya, kita jangan merasa orang tua tuh kayaknya kalau anak-anak ngomong tuh kayaknya orang tua tuh nggak dihormati, nggak dihargai. Makanya kita memberikan teladan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan bagaimana saling merespek di antara sesama anggota keluarga. Kemudian berbincang-bincang itu pertemuan keluarga ini bisa dimulai dengan doa bersama, rekreasi bersama, makan malam bersama ya dan lain sebagainya. Dan kita bisa bilang ini merupakan satu habit yang akan kita mulai jalankan dan anak-anak tahu bahwa papa mama sesibuk apapun harus punya waktu untuk berbincang-bincang bersama di meja makan. Tapi perlu waspada, jangan kita ada 4 orang di meja makan tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Kita bilang ya, rules-nya apa? Berbincang-bincang sewaktu makan malam itu, keluarga family time itu diharapkan kita bisa kumpul sama-sama, bisa ngobrol, bisa update, dan tidak sibuk sendiri. Dan orang tua memberikan contoh terlebih dahulu ya, hindari gadgetnya masing-masing dan itu sangat-sangat bisa dijalankan. Mulai dengan hal-hal yang tidak penting ya, kita berbincang-bincang atau mengutarakan hal-hal yang tidak penting. Jangan kita selalu kita berbincang atau rapat keluarga kalau hal-hal itu masalah itu selalu yang penting ya, jangan ya. Kita usahakan mulai dari yang remeh-temeh ya, bagaimana hubungan dia dengan adiknya misalkan ya, bagaimana kakak bisa bantu adiknya, bagaimana adik bisa minta bantuan kakaknya dan lain sebagainya ya. Hal-hal yang tidak penting jangan selalu kita mengungkapkan atau bertanya, mulai bertanya ada masalah. Nah ya, misalkan kepada anak-anak ya, ada masalah, misalkan nilai kamu berapa, nah jangan seperti itu. Tapi kita mulai dengan hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang menjadi kesukaan anak-anak kita, hobinya, ya. Kemudian dia suka film apa, suka musik apa, lagi tren nonton film apa, ya. Banyak film nih yang bisa kita bahas sama-sama, atau mungkin sudah nonton film sama-sama, tapi kita bisa bahas di meja makan. Apa sih nilai-nilai dari film tersebut? Nah ini ya, komunikasi iMessage itu fokus kepada perasaan kita sebagai pembicara ketika kita ingin menyampaikan sesuatu. Jadi ada iMessage sama YouMessage. Memungkinkan kita, pembicara yang ingin berbicara menyampaikan perasaan dan keinginan kita tanpa harus kita memojokkan atau menyerang pribadi lawan bicara kita. Nanti ada contohnya ya teman-teman. Kemudian pembicara bisa tetap bersikap tegas tapi tidak menyalahkan. Jadi intinya adalah iMessage adalah mengungkapkan apa yang menjadi perasaan kita, kemudian apa yang menjadi harapan kita, tanpa kita menyerang pribadi. Dan kita bisa juga dengan tegas ya, bukan kita emosional ya. Di sini dibicarakan message itu disampaikan bisa dengan tegas, tapi bukan emosional menyalahkan. Bedanya apa dengan you message? Ya, dari jarinya juga kelihatan ya kalau I message aku gitu kan. Kalau you message itu ya pasti fokusnya kepada orang yang kita ajak bicara. Nah, you message itu menyampaikan komunikasi yang cenderung menyerang. Kamu sih ya, udah aku kasih tahu kamu sih ya. Nah, selalu pusatnya itu kepada orang yang kita ajak bicara. Kalau I message adalah saya merasa, saya berharap, bisa nggak, boleh nggak gitu ya. Nah itu I message tanpa menyerang pribadinya. Nah kemudian you message ini cara komunikasi yang tidak efektif karena berisiko merusak hubungan. Ya orang belum apa-apa, yuk kita komunikasi, kita mau berbicara, kita mau diskusi, tapi belum apa-apa udah disalah-salahin ya. Itu akan menghilangkan damai sejahtera, itu akan membangkitkan emosi ya di dalam diri lawan bicara. Kenapa? Tidak dihargai, kemudian tidak diterima. Sesalah-salahnya apapun suami atau istri kita, dia perlu dihargai. Kalau dia merasa tidak dihargai, tidak dihormati, tidak diterima, tidak dikasihi, nah itu mulai muncul tuh ya semua teman-temannya ya merasa apa? Tidak diperhatikan, merasa suaminya berubah, merasa tidak mengasihi, tidak seperhatian dulu dan lain sebagainya ya. Nah, kita akan melihat ya rumusnya seperti apa sih iMessage itu. iMessage itu punya rumus ya. Saya merasa ya, misalkan saya merasa sedih ketika kamu tidak mendengarkan
aku. Kalau gini, saya merasa sedih ketika tidak didengarkan ya. Yang tadi direvisi kamunya karena itu menunjuk ya. Saya merasa sedih ketika tidak didengarkan ya. Saya berharap kalau saya berbicara, saya lebih didengarkan ya, istilahnya ditatap matanya, kemudian saya didengarkan itu dengan perhatian penuh gitu ya, tidak sambil melakukan banyak hal karena itu akan sangat membantu kita untuk berkomunikasi. Nah, itu kan kita menyampaikan ya, tidak kita menyerang dia. Ya kamu sih ya tadi sibuk sendiri, kamu sih gitu ya, tidak tidak mau kamu utamakan saya, tidak mau kamu berikan waktu sedikit untuk saya. Kalau teman-teman kamu nelfon aja, kamu bisa berjam-jam. Tapi kalau untuk saya nggak bisa gitu ya, 5 menit aja ya. Nah, itu kan sudah mulai membanding-bandingkan. Jadi tidak kepada inti sasaran masalahnya ya. Jadi komunikasi iMessage itu ada rumusnya. Saya merasa apa perasaan kita. Nah, teman-teman mulai kenali perasaannya apa. Jangan yang ada di dalam hati kita tuh marah aja ya, mau sedih, mau kesel, mau capek, yang keluar tuh marah. Kita mulai bisa mengungkapkan ya, aku capek, aku kelelahan, aku ngantuk, aku kecewa, aku khawatir, aku takut, aku marah, aku sedih. Nah, itu coba diungkapkan. Jangan semua perasaan yang bergejolak dalam hati kita hanya tahu, pokoknya keluarnya itu marah semua ya. Padahal di balik marah itu ada macam-macam emosi yang kita harus tahu dengan tepat. Karena kenapa? Kita bisa semakin mengenali diri kita dan kita bisa mengelola dan berespon dengan tepat. Kalau kita tahu emosi apa yang kita sedang alami. Saya merasa apa? Ketika diperlakukan seperti apa. Nah, itu boleh. Saya berharap apa yang kita harapkan ya dari pasangan kita atau apa yang kita harapkan untuk kita diperlakukan seperti apa. Karena itu berarti banget untuk kita kenapa sih? Nah, gitu ya. Nah, ini ada beberapa contohnya. Nah, ini ya, kalau you message tuh begini. Kamu tuh ya selalu ingkar janji. Nah, kamu nggak pernah tahu bagaimana perasaan aku gitu ya. Kalau nggak tadi Monica sama Nathan, kamu tuh ya dulu tuh kamu nggak seperti ini. Kamu tuh dulu perhatian banget. Kamu tahu apa yang aku inginkan sebelum aku mengatakannya gitu ya. Nah, tapi sekarang kok kamu nggak ngerti-ngerti. Udah tahu aku capek. Harusnya kamu tahu dong apa yang harus kamu lakukan. Nah, yang diinginkan Monica tuh sebenarnya apa? Dia atau Nathan itu mulai terlibat kepada urusan Sam, mungkin seperti itu. Tapi kan di satu sisi Nathan nggak punya pengalaman. Pada saat dia kecil tuh dia nggak tahu, dia nggak menikmati masa kecilnya. Jadi dia tuh nggak ada memori. Gimana ya masa kecil yang menyenangkan? Bagaimana ya seorang ayah dulu dia lihat ayahnya itu hadir untuk dia tuh seperti apa? Dia nggak punya, itu blank. Makanya dia nggak bisa menjadi seperti apa yang Monica harapkan. Dia tambah bingung, Monica nggak ngomong lagi apa yang diinginkan ya. Nah, kalau iMessage itu seperti ini, aku tuh merasa dikasihi ketika kamu segera bantuin aku ya. Terima kasih ya karena selalu mengerti kesulitan aku yang seharian menemani Sam. Nah, itu kan bisa disampaikan. Artinya kan sama. Intinya adalah apa? Aku tuh ingin dibantuin gitu loh kan sama. Tapi yang kalau you message itu menyerang pribadi dia, bawa-bawa kelemahan atau titik kritisnya dia gitu ya, sesuatu yang mungkin Nathan hindari atau Nathan nggak punya gitu kan. Tapi kalau yang satu lagi menyampaikan dengan cara yang lebih baik, menyampaikan dengan point of view-nya dari kebutuhan Monica. Aku tuh merasa dikasihi, dicintai kalau kamu tuh ikut terlibat langsung di dalam bersama-sama dengan saya mengurus Sam. Terima kasih ya. Ya, kamu tuh sudah mengerti kesulitan aku yang seharian menemani Sam. Nah, itu kan ada apresiasi juga ya. Nah, yang kedua misalkan ya, aku tuh merasa kecewa hari ini ketika kamu berlama-lama untuk membantu aku jagain Sam. Jadi, aku tuh merasa kecewa hari ini karena aku tidak segera mendapatkan bantuan ketika aku repot sekali mengurus Sam. Aku berharap kita bisa sama-sama mengasuh Sam karena Sam juga butuh ayahnya. Jadi intinya kan sama. Monica itu ingin dibantuin, tapi penyampaiannya berbeda. Dan ini bisa membuat Nathan itu lebih mengerti Monica. Ya, bisa tanpa lama, nggak usah pakai lama tuh bisa ngerti gitu loh. Dan ini perlu dilatih ya. Mungkin tidak langsung berubah, tapi semakin hari Nathan itu akan semakin paham. Nah, itu akan ada pertumbuhan. Nah, tips agar iMessage-nya efektif yaitu menggunakan intonasi suara yang biasa aja. Aku tuh marah, itu bisa loh disampaikan dengan biasa saja. Aku tuh kecewa.
aku tuh marah, aku tuh sedih. Itu biasa aja tone-nya. Ya, jangan jangan cara kita marah zaman dulu gitu kan ya, nunjuk-nunjuk, kemudian tone-nya tinggi, kemudian segala kata-kata kasar keluar. Ya, kemudian katakan dengan jelas kondisinya apa sih? Dan hindari mengungkit permasalahan di masa lalu yang sudah selesai ya. Jangan lagi bawa-bawa lagi masa lalu yang sudah selesai. Nah, kalau kayak gitu jadi nanti emosi lagi ya. Jadi kita meluas kemana-mana, melebar kemana-mana. Jika perasaan yang ada itu lebih dominan kemarahan kita, ya sebaiknya kita menunggu untuk tetap tenang terlebih dahulu ya. Karena kan kita ingin menciptakan budaya komunikasi yang berbeda. Ya, kalau misalkan ujung-ujungnya nanti berantem lagi, ujung-ujungnya musuhan lagi, ujung-ujung nanti istilahnya KDRT dan lain sebagainya, kita harus bisa merubah pola itu ya. Kemudian jangan melampiaskan emosi, kan tadi ya, tunggu tenang dulu. Kemudian iMessage itu harus diimbangi dengan menunjukkan bahwa kita pun ingin belajar memahami perasaan, belajar mengapresiasi dan mendengarkan apa sih yang menjadi perasaan, pikiran dan harapan dia ya. Jadi perlu diresponi. Jangan kita juga nggak sabaran gitu kan. Apa sih kamu cepet aja ngomong gitu ya. To the point aja, to the point. Nah, kita malah apa ya, merusak proses yang mulai terbangun gitu ya. Itu perlu dilatih. Kemudian hindari menggunakan kata kamu tuh selalu, kamu tuh nggak pernah, kamu tuh nggak ada harapan aku dengan kamu. Nah, gunakan ya, hindari penggunaan kata-kata yang seperti itu. Nah, itu reparenting ya. Jadi ada dua yang harus kita sepakati di dalam kita melakukan reparenting, mulai menjalankan yaitu pola asuh, kemudian yuk kita pola komunikasi, kita perbaiki. Kemudian sekarang co-parenting yang kedua ya. Co-parenting itu ini adalah parenting yang paling baik untuk terkini ya. Jadi melibatkan dua orang tua untuk bersama-sama co-parenting, kerjasama artinya ya. Orang tua itu hadir bersama-sama untuk anak-anaknya. Karena anak-anak itu perempuan dan laki-laki di usia-usia krusial mereka, mereka butuh dua orang tuanya masing-masing ya. Jadi peran orang tua itu saling mendukung ya. Jangankan istilahnya jangan sampai nggak saling mendukung tapi malah saling merusak gitu ya. Nah, coba kita teliti di dalam pola kita atau selama ini sudah ada belum co-parenting atau mungkin sudah mulai tapi kita nggak sadar ya, dan itu mungkin kita sadari oh kita sudah mulai berbagi peran gitu ya. Nah, itu kita sudah mulai tuh ada satu apa ya istilahnya positif ke depan perencanaan untuk kita bersama-sama yang namanya itu co-parenting. Adakah yang sangat dominan di dalam keluarga kita? Papa mama misalkan anak itu ngobrol sama papanya, minta pendapat papanya, terus papanya dengan mudahnya tuh tanya mama gitu ya. Kalau mama setuju, pasti aman semuanya. Kalau papanya setuju, mama nggak setuju, nanti pusing lagi papahnya. Nah, jangan seperti itu. Diskusikan bersama-sama. Menurut papa, oke, yuk kita nanti diskusi. Papa pikir seperti ini, mama pikir seperti itu. Menurut kamu seperti apa? Diskusikan sama-sama. Kemudian diputuskan. Ya, kemudian ada nggak nih pertentangan terus dalam membesarkan anak, tapi atau sudah mulai bisa sepakat ya dalam hal-hal tertentu. Mungkin ada hal-hal tertentu sudah sepakat. Tapi ada hal-hal tertentu yang masih abu-abu. Nah, itu mulai dibahas. Kemudian kita cek lagi pembagian tugas seperti ini bagaimana? Ya, apakah itu setara atau semua urusan rumah pokoknya mama, papa cari uang aja. Jadi, papa itu sama sekali tidak mau dilibatkan di dalam pengasuhannya. Jangan seperti itu ya. Di usia anak-anak remaja itu, anak laki-laki itu perlu sekali ya dekat dengan ayahnya untuk mereka tahu, oh perannya sebagai laki-laki dewasa itu seperti apa. Anak perempuan juga perlu sekali ya melihat teladan dari mamanya. Untuk apa? Untuk tahu bagaimana fungsi ya, dia menjalankan fungsi nanti pada saat dia dewasa, fungsi sebagai wanita dewasa seperti apa. Tapi di masa-masa usia 8 tahun, 9 tahun ke bawah, mereka itu harus dekat dengan lawan jenis supaya mereka nyaman ya dengan misalkan anak laki-laki kecil nyaman dengan wanita dewasa, anak perempuan kecil nyaman dengan pria dewasa. Itu akan membentuk gender identity dia ya, bagaimana dia nyaman ada orang dewasa yang berbeda gender tapi melindungi, kemudian merawat dia, dan dia akan terbentuk ya istilahnya satu identitas gender yang baik. Kemudian yang keempat ya, co-parenting itu dengan kita coba ya, kita coba tanyakan kepada diri kita masing-masing apakah kita sudah mulai bisa mengelola emosi ya, dan relasi kita
dengan baik. Karena apa? Karena kita bisa mengelola emosi dan relasi semakin baik, maka itu akan mempengaruhi pola asuh. Anak-anak belajar bagaimana papa mamanya mengelola emosi. Papa mama itu nggak selalu setuju. Tapi pada saat papa mama nggak setuju, papanya bisa tetap kalem, mamanya juga bisa tetap kalem. Dan mereka bisa diskusi, tapi dapat satu solusi. Jadi yang tadinya mungkin agak angot gitu ya, diskusinya panas, tapi mereka tahu itu papa mama bisa ngomong. Mungkin papa mama nggak setuju, jadi nada agak tinggi. Tapi mereka baik-baik aja kok. Mereka bisa kelola emosinya aman-aman saja, dan itu bisa menjadi satu teladan untuk anak-anak mereka. Ya, nah, penting untuk kita ingat ya, kalau misalkan kita kompak di dalam mengasuh anak tadi ya, reparenting dan co-parenting, itu fokusnya kepada progression, kepada pertumbuhan, bukan kepada perfection ya, bukan kepada harus sempurna ya, nanti otoriter lagi yang keluar ya, tapi pertumbuhan. Yang tadinya suami kita, istri kita mungkin agak close ya di dalam mengasuh anak, sekarang udah mulai kita sama-sama sepakat, sudah mulai rule-nya sama. Yang tadinya mungkin anak-anak kalau dilarang sama kita lagi ke papahnya karena diizinkan, ini sudah mulai, papanya sudah mulai tegas. Nah, itu kan ada pertumbuhan ya, ada pertumbuhan lebih baik. Kemudian menjadi orang tua adalah journey, dan itu adalah journey yang panjang ya. Jadi kita sebagai orang tua harus happy. Kita bayangkan kalau kita menjalani satu perjalanan yang panjang tapi kita bersungut-sungut, itu tidak akan bisa kita nikmati. Tapi kalau misalkan journey-nya panjang, kita sedang menuju ke satu daerah itu panjang ya perjalanannya, kita tidak bersungut-sungut tapi kita mulai melihat, oh di kiri kanan ada pohon, ada rumah penduduk, ada tempat berhentian, kemudian ada peternakan, ada kebun dan lain sebagainya. Ternyata proses itu menjadi menyenangkan. Nah, di setiap proses kita, journey parenting kita, temukan hal-hal yang memberkati kita. Kita bisa mulai membuat apa? Gratitude list gitu ya. Apa yang membuat kita bahagia? Oh, lihat anak saya mulai bisa bertumbuh. Oh, lihat suami saya bisa mulai peduli, nggak cuek. Nah, itu catat ya. Itu sebagai satu proses ada pertumbuhan di sepanjang perjalanan kita. Kemudian yang perlu kita miliki ya adalah grow mindset sebagai individu dan orang tua. Bahwa kita ini bisa terus bertumbuh. Kalau ada hal-hal baru, kita bisa belajar sama-sama. Kalau ada misalkan teknologi yang baru, anak-anak kita nanti bagaimana ya dan lain sebagainya, kita udah ketuaan nih, udah nggak bisa kekejar, kita mulai setting ya mindset kita dengan mindset yang ingin selalu bertumbuh, ingin selalu belajar, ingin selalu mendampingi anak-anak kita dan menjadi sahabat untuk mereka ya. Dan di akhirnya kita adalah menjadi orang tua yang lebih baik ya untuk anak-anak kita. Karena anak-anak itu tidak memerlukan orang tua yang sempurna. Ya, mereka hanya memerlukan orang tua yang lebih baik setiap harinya. Jadi, yuk kita hari ini setelah kita mengetahui untuk kunci untuk kita kompak mengasuh anak itu yaitu adalah orang tua yang merendahkan hati ya, sama-sama mau belajar ya, sama-sama mau berdiskusi. Nggak ada yang salah dalam kehidupan kita karena mungkin kita pun dibentuk dengan pola asuh yang kita tidak tahu ternyata itu kurang tepat. Jadi ini adalah saatnya untuk kita meriset ulang, kita menentukan kembali, sama-sama berdiskusi dan jadikan diskusi kita di dalam keluarga suami istri sebagai satu fondasi ya untuk kehidupan keluarga kita ke depannya lebih kuat lagi ya dan lebih memberkati untuk anak-anak kita. Ya, sekian dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan kepada Ibu Sandra.